Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang Big Data. Pertama-tama kita copy paste saja supaya lebih mudah dan cepat. Pertama itu data science. Jadi data science itu digunakan untuk memanggil data science bahwa bawaan R bernama science. Seterusnya kita Ctrl Enter, terus muncul data science. Yang kedua itu head science titik X77, kita copy aja. Head science titik X77 itu menampilkan 6 baris. Pertama, data untuk melihat gambaran awal data science. Tentu saja kita Ctrl Enter. Yang ketiga itu ada dim science titik X77. Kita Ctrl V. Jadi dim science titik X77 itu menjelaskan mengetahui jumlah baris dan kolom pada data science. Selanjutnya science titik X77 panah ke kiri data titik frame science titik X77. Copy aja. Ini yang dim science ini kita Ctrl Enter. Selanjutnya kita Ctrl V, yaitu yang selanjutnya itu data science titik X77 panah ke kiri data frame science titik X77. Itu mengubah data menjadi bentuk data frame agar lebih mudah diolah. Selanjutnya itu Ctrl Enter. Ctrl Enter bisa run, kita bisa. Selanjutnya itu ada data main. Science titik X77 dolar ICOM, yaitu menghitung rata-rata pendapatan ICOM. Selanjutnya kita Ctrl Enter aja. Selanjutnya median science titik X77 dolar ICOM, yaitu menghitung nilai tengah pendapatan. Selanjutnya kita Ctrl Enter aja. Kita copy. Yang selanjutnya itu ada kuantil science titik X77 dolar ICOM, C dalam kurung 0.25,0.50,0.75 pagar, yaitu menghitung kuartil Q1, Q2, median, dan Q3.
Selanjutnya kita kontrol enter aja. Selanjutnya kuantil. Kuantil sense titik x77 dolar icom c dalam kurung 0.20 tutup kurung, yaitu menghitung persentil ke-20 dari data pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan menjelaskan mengenai kode berikutnya, yaitu mencari kuantil ke 99. Kodenya sama seperti kuantil untuk mencari yang ke-20. Hanya kita tinggal ganti angkanya menjadi 99. Kemudian Ctrl Enter. Jadi persentil ke 99 ini menunjukkan nilai yang hampir berada di posisi tertinggi dalam data, yaitu sekitar 5841. Kemudian kode berikutnya yaitu max, kode max text. Kontrol apakah akan Wismark tadi, kode Wismarknya yaitu mak lah, jadi ya langsung Ctrl Enter. Tadi salah, kurang memasukkan simbol dolar dan income atau apa yang terjadi. Jadi ya, jadi fungsi max ini digunakan untuk mencari pendapatan tertinggi di antara seluruh negara bagian. Hasilnya adalah ada 6.315 merupakan nilai income terbesar dalam data aset. Kemudian data kode berikutnya adalah Wismark. Untuk kode Wismark ini adalah kode untuk menampilkan baris dari data dengan nilai income yang terbesar. Maksud saya ya, nilai income yang terbesar hasilnya adalah baris kedua yang menunjukkan negara bagian di urutan kedua dalam dataset. Kemudian ada row names.
untuk kode row names which makes. Dengan menggabungkan kedua fungsi ini kita bisa langsung mengetahui bahwa negara bagian dengan pendapatan tertinggi adalah negara Alaska. Next, kode berikutnya yaitu ada range. Kode range adalah kode untuk menampilkan nilai minimum dan maksimum. Hasilnya yaitu nilai minimumnya adalah 3098, sedangkan nilai maksimumnya adalah 6315. Rentang ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan yang cukup besar antara negara bagian yang paling miskin dan yang paling kaya. Kemudian ada kode variance. Kode variance atau var ini menunjukkan bahwa untuk menghitung seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nilai varian yang besar menunjukkan bahwa variasi pendapatan yang tinggi antar negara bagian. Kemudian the next ada kode berikutnya yaitu kode summary. Kode summary memiliki fungsi untuk menampilkan ringkasan statistik untuk semua variabel sekaligus, meliputi nilai minimum, kemudian kuartil ke-1, median, min, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Kemudian kode berikutnya adalah raw means. Raw means berfungsi untuk kita bisa menghitung rata-rata dari semua variabel untuk setiap negara bagian. Hasilnya memberikan gambaran nilai rata-rata gabungan semua variabel per negara bagian. Sekian dari saya. Colemans. Fungsi Colemans menghitung rata-rata setiap variabel dari seluruh 50 negara bagian. Misalnya, rata-rata income seluruh negara bagian adalah sekitar 4.435. Rata-rata iliterasi adalah 1.17 dan sebagainya. Raw sums. Fungsi raw sums menjumlahkan nilai semua variabel untuk setiap negara bagian. Nilai ini merupakan total agregat dari seluruh variabel numerik per baris. Colsum. Colsums. Fungsi colsums menjumlahkan semua nilai dalam setiap kolom. Misalnya,
Total income dari seluruh 50 negara bagian adalah 221.390 dan total area keseluruhan adalah 3.536.794. Langkah 8, analisis korelasi. Fungsi COR menghitung korelasi antar variabel pada kolom 2 hingga 5, yaitu income, iliterasi, life, XP, dan murder. Terlihat korelasi negatif antara income dan iliterasi. Artinya, semakin tinggi pendapatan, semakin rendah tingkat buta huruf. Korelasi negatif juga terlihat antara life XP dan murder, yang berarti daerah dengan angka pembunuhan tinggi cenderung memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Artinya, semakin tinggi Langkah 9, kategorisasi variabel coding. Fungsi cat digunakan untuk mengkategorikan variabel population menjadi 3 kelompok. Low untuk populasi di bawah 3.000, medium antara 3.000 hingga 10.000, dan high di atas 10.000. Ini memudahkan analisis kategorik berdasarkan ukuran populasi negara bagian. Fungsi Eiffel-Set digunakan untuk membagi pendapatan menjadi 2 kelompok berdasarkan nilai median. Negara bagian dengan income di bawah 1 sama dengan median dikategorikan low, sedangkan yang di atasnya dikategorikan high. Variabel frost dikategorikan menjadi 4 kelompok berdasarkan kuartil. Hot Q1 ke bawah, warm Q1 sampai dengan Q2, chill Q2 sampai dengan Q3, dan cold Q3 ke atas. Kategorisasi ini memudahkan analisis pola iklim antar negara bagian. Langkah 10, tabel frekuensi. Fungsi tabel digunakan untuk membuat tabel frekuensi satu arah. Dari hasilnya, kita dapat melihat sebaran negara bagian berdasarkan kelompok populasi dan kelompok iklim secara terpisah. Baik, selanjutnya yaitu tabel stat .xj7 GRV FOB dan tabel stat .xj7 dolar GRV each. Jadi dua tabel arah ini menampilkan kombinasi antara kategori populasi dan kategori pendapatan.
kita bisa melihat misalnya beberapa banyak negara bagian berpopulasi rendah yang juga berpendapatan rendah dan seterusnya. Selanjutnya itu tab 1 tabel stat titik x77 GRP pop dan tabel stat titik x77 GRP pros, yang mana hasilnya disimpan dalam objek tab 1 untuk digunakan pada analisis selanjutnya, yaitu menghitung margin dan proporsi tabel. Yang selanjutnya itu tabel 2 itu F tabel stat 1 x77 dolar GRP inch dan tabel stat titik x77 dolar GRP pop dan tabel stat titik x77 dolar GRP pros. Jadi fungsi F tabel menghasilkan tabel frekuensi 3 arah yang lebih rapi, menampilkan kombinasi 3 variabel kategori sekaligus seperti kelompok pendapatan, populasi, dan iklim. Selanjutnya margin tabel tab 1,1 dan margin tabel tab 1,2. Fungsi margin tabel dari tab 1,1 dan tabel tab 1,2 yaitu menghitung total frekuensi per baris margin sama dengan 1 dan per kolom margin sama dengan 2. Ini membantu kita melihat jumlah keseluruhan per kategori tanpa perlu menjumlahkan manual. Selanjutnya prop tabel tab 1. Fungsi prop tabel tab 1 mengubah frekuensi tabel menjadi proporsi dari total keseluruhan. Misalnya nilai 0,102 berarti sekitar 10,2% negara bagian masuk ke kategori kombinasi tersebut. Selanjutnya prop tabel tab 1,1 dan prop tabel tab 1,2, yaitu dengan menambahkan argumen 1 proporsi dihitung per baris dengan argumen 2 proporsi dihitung per kolom. Ini berguna untuk melihat distribusi relatif dalam setiap kategori baris atau kolom. Selanjutnya prop stat titik x77
3,6. Xlab sama dengan iterasi yang mana fungsi plot pada tab tersebut menghasilkan scatter plot antara variabel iterasi sumbu Y dan HS. Grand atau lulusan SMA sumbu Y, titik-titik pada grafik menunjukkan pola hubungan negatif di mana semakin tinggi tingkat buta huruf, semakin rendah lulusan SMA. Selanjutnya yaitu abelian. Fungsi dari abelian dikombinasikan dengan 1F untuk menampakkan garis regresi linear berwarna biru pada scatter plot. Garis ini memperjelas arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel secara visual. Selanjutnya visualisasi histogram. Pertama, fungsi var and flow itu untuk menampilkan dua grafik pendampingan, di mana histogram pertama menampilkan distribusi frekuensi income, sedangkan histogram kedua ditambahkan garis density untuk melihat bentuk distribusi datanya secara lebih halus. Selanjutnya, fungsi length bersama density itu menambahkan kurva kepadatan pada histogram. Kurva ini memperlihatkan pola sebaran data income apakah mendekati distribusi normal atau tidak. Selanjutnya itu visualisasi atau box plot. Box plot untuk variabel border menampilkan median Q1, Q3 serta nilai ekstrim atau outlier. Median angka pembunuhan berada di sekitar 7 dan terdapat beberapa negara bagian dengan angka pembunuhan yang sangat tinggi sebagai outlier. Box plot untuk 3 variabel sekaligus,
yaitu population, income, dan illiterasi, ditampilkan dalam satu grafik. Perlu diingat bahwa perbandingan langsung kurang tepat karena satuan ketiga variabel berbeda. Sebagai ilustrasi tambahan, data waktu lari 100 meter dari dua kelompok A dan B digabungkan dan divisualisasikan dengan box plot. Dari grafik ini terlihat bahwa kelompok A secara umum lebih cepat dibanding kelompok B. Selanjutnya, box plot berdasarkan kategori income. Variabel income dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu low di bawah 4.000, medium antara 4.000 dan 4.800, dan high di atas 4.800. Variabel baru ini disimpan sebagai income kode. Selanjutnya, ketika variabel X berjenis faktor, fungsi float secara otomatis menghasilkan box plot per kategori. Grafik ini menunjukkan bahwa negara bagian berpendapatan rendah memiliki tingkat buta huruf yang jauh lebih tinggi dibanding yang berpendapatan menengah atau tinggi. Selanjutnya itu diagram batang dan stem dan leaf. Fungsi stem menghasilkan diagram batang daun, stem and leaf fruit yang menampilkan distribusi data order secara numerik. Diagram ini memperlihatkan bahwa sebagian besar negara bagian memiliki angka pembunuhan antara 2 hingga 10 per 100.000 penduduk. Bar plot. Fungsi bar plot digunakan untuk membuat diagram batang dari tabel frekuensi kategori income. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar negara bagian masuk dalam kategori pendapatan menengah. Menggunakan dataset Chickpeas, diagram batang menampilkan distribusi jenis pakan ayam dengan warna pelangi. Visualisasi ini membandingkan frekuensi pengguna setiap jenis pakan secara cepat.
Menggunakan dataset Chickpeas, diagram batang menampilkan distribusi jenis pakan ayam dengan warna pelangi. Visualisasi ini membandingkan frekuensi pengguna setiap jenis pakan secara cepat. Langkah 17, diagram batang gabungan, grouped dan stacked. Data Gini rasio dari 4 provinsi DKI, Jabar, Jateng, dan Jogja tahun 2009 sampai 2013 divisualisasikan dalam diagram batang kelompok. Setiap warna mewakili 1 tahun. Terlihat tren peningkatan Gini rasio di hampir semua provinsi. Dengan menggunakan T untuk mentranspose data, diagram batang sekarang menampilkan setiap tahun sebagai kelompok dengan warna berbeda untuk setiap provinsi. Ini memudahkan perbandingan antar provinsi dalam tahun yang sama. Langkah 18, diagram batang data komuter Jakarta. Data jumlah penduduk komuter dan non-komuter dari 5 kota di DKI Jakarta divisualisasikan. Terlihat bahwa Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak dan proporsi non-komuter jauh lebih besar di setiap kota dibandingkan komuter. Langkah 19, diagram Pay. Fungsi Pay menghasilkan diagram lingkaran untuk distribusi kategori income. Terlihat bahwa kategori medium memiliki porsi terbesar, diikuti low and high. Diagram ini disertai legenda untuk mempermudah pembacaan.
Langkah 20. Uji normalitas QQ-plot dan Shapiro-Wilk. Fungsi QQ-norm membuat grafik kuantile untuk menilai normalitas data income secara visual. Fungsi QQ-line menambahkan garis referensi distribusi normal. Jika titik-titik mendekati garis, data dapat dianggap mendistribusi normal. Shapiro test. Sebagai pengujian formal, fungsi Shapiro test melakukan uji Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan W sama dengan 0.9769 dengan p-value sama dengan 0.43. Karena p-value lebih besar dari 0.05, kita gagal menolak HO, sehingga dapat disimpulkan bahwa data income berdistribusi normal.